Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Kumairah dengan NIM 22014348. Di sini saya akan mempresentasikan materi skala pengukuran dengan mata kuliah statistik sosial yang diampu oleh Bapak Ibu Permana STMT. Baiklah, statistika merupakan ilmu mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data. Dalam kehidupan sehari-hari, data seringkali dihadirkan dalam berbagai bentuk, baik data tunggal maupun data berkelompok. Pemahaman terhadap penyajian data ini sangat penting untuk membantu kita dalam pembuatan keputusan didasarkan pada informasi yang jelas dan terukur. Dengan demikian, statistika menjadi alat penting dalam berbagai bidang dari penelitian akademik hingga pengambilan keputusan di industri, di mana data yang diolah dengan baik dapat memberikan wawasan yang berharga. Selanjutnya yaitu masuk ke data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut bersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertama yaitu bentuk tabel yang biasa disebut dengan frekuensi tunggal. Karena langsung melibatkan frekuensinya, masing-masing contoh data akan dibuat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Yang pertama yaitu kolom nilai, sedangkan yang kedua yaitu kolom frekuensi. Yang kedua, diagram batang, merupakan cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk bulat atau kotak batang pada interval tertentu di bidang kartesius tertentu, di mana sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi dan data. Yang ketiga yaitu diagram garis, merupakan penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini biasa digunakan menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X yang menyatakan nilainya. Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data yang dalam bentuk lingkaran untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak sudut data dikali 360 derajat, dan biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Yang kelima yaitu diagram batang daun, salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data entah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan daun. Selanjutnya yaitu masuk ke data berkelompok. Data berkelompok yaitu data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu, yang umumnya dinyatakan mengenai mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus data yang paling sering muncul. Data berkelompok dapat disusun dalam bentuk interval tertentu. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit sumbu data menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tersebut menyatakan frekuensi. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Poligon memiliki frekuensi kumulatif yang diartikan sebagai jumlah frekuensi di mana ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu pertama relatif, yaitu dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Yang kedua, frekuensi kumulatif, yaitu dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Uji positif grafiknya naik, sedangkan uji negatifnya turun. Selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran. Ada 4 keterampilan pengukuran, yaitu data skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Data skala nominal yaitu skala yang melabeli variabel ke dalam klasifikasi berbeda tanpa memberikan nilai atau urutan kuantitatif. Yang kedua, data skala ordinal, yaitu mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Contohnya adalah mengukur tingkat kepuasan. Selanjutnya itu data skala interval. Adalah pengukuran dengan skala numerik, di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu pengukuran kuantitatif. Yang terakhir yaitu data skala rasio, adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dengan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan setiap jenis perhitungan dan menarik kesimpulan pasti. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait skala pengukuran. Saya Cindy Putri Kumairo. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.